จุดฟรีดอมBismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah ya, hari ini kita dikaruniai kesempatan untuk bersama-sama dalam acara tausiah pagi Radio Silaturahim yang tentu saja diharapkan bisa mempersuasi kita, memotivasi kita untuk melangkah jauh lebih tepat sesuai dengan apa yang mestinya kita lakukan ya. Dan apa yang dibahas di tausiah pagi kali ini mudah-mudahan juga kembali mengingatkan kita pada hal-hal yang bisa jadi selama ini agak terabaikan. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ini beberapa hari sesudah Lebaran, kemudian Syawal, dan kita ada di bulan yang baru. Seberapa banyakkah masih tersisa di dalam nurani kita terkait dengan sedekah? Itu tadi bahasan sambil lalu bersama Ustadz Abul Hidayah Sairoji sebelum on air, dan beliau sudah ada di sini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, bugar, aman, terkendali ya. Amin. Masih dalam bahasan buku Meniti Jalan ke Surga. Kalau nggak salah tadi Ustadz bilang tentang tidak akan jatuh miskin orang yang suka bersedekah. Nah, tidak akan jatuh miskin orang yang suka bersedekah. Mari secara lengkap kita simak dengan telinga jiwa kita. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'. Faya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Segala puji bagi Allah, segala kebajikan, keutamaan, kemuliaan, rezeki, kenikmatan adalah mutlak anugerah dari Allah. Oleh karenanya, ketika kita mengucapkan kalimat hamdalah, diharapkan melahirkan timbulnya kesadaran yang lebih dalam bahwa sesungguhnya kita ini tidak memiliki sesuatu apapun. Dan yang kita sandang, yang kita miliki, yang kita peroleh, betul mutlak anugerah Allah. Gratis. Dan kita hanya diperintah untuk bersyukur dengan syukur yang sebenarnya, menempatkan nikmat, kelebihan, keutamaan itu pada jalan Allah, jalan kebaikan, kemaslahatan terhadap sesama. Dan kesadaran ini melahirkan satu sikap tawaduk kita di hadapan Allah dan siap mengabdikan diri di hadapan Sang Pencipta. Kalimat yang ketika kita menerima perintah dan titah dari Allah yang memberi segalanya kepada kita, tidak ada kata lain kecuali kalimat sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat.
Ulaika humul muflihun, itulah mereka orang-orang beriman yang akan mendapatkan keberuntungan insya Allah. Pagi ini mudah-mudahan sebagai satu kewajiban kita untuk terus berkhidmat pada Islam dan muslimin, kita coba memungut mutiara-mutiara hikmah yang bertebaran dari luasnya syarat Islam yang bisa kita dapatkan, sehingga beragama tidak terpaku kepada hal yang bersifat hisi semata-mata, tapi kita mampu menguak dan mendapatkan hikmah di balik setiap peristiwa dan syariat yang disyariatkan kepada kita. Masih pada bab 7 pada buku Meniti Jalan ke Surga, tentang kasih sayang dan keutamaan kita memperhatikan orang lain, terutama dalam masalah harta yang kita miliki. Biasanya kalau sudah urusan harta ini tentu kita akan lain. Banyak orang berharta, tapi hartanya makin banyak, makin mengikat jiwa kita, sehingga kita terbelenggu oleh karakter harta yang makin lama makin harus diurus, makin lama makin banyak, makin membuat orang dahaga. Syahwat kita kepinginnya lebih banyak lagi, kepingin yang lebih banyak lagi, sehingga tidak terasa sedikit demi sedikit mengikis sifat isariyah, kebersamaan, care dan peduli, menjadi sifat yang egois. Bahkan lebih dari itu, menjadi pelit, bakhil, sayang kalau ada urusan. Lebih buruk lagi kalau kehilangan kepekaan sosial, kepekaan jiwa isariyah yang menjadi terkuras oleh karena tuntutan daripada harta. Pada kali ini kita memasuki bab 7, subjudul yang terakhir. Tidak akan jatuh miskin orang yang suka bersedekah atau memberi. Kenapa? Karena agama memberikan tuntunan kepada kita. Dari pengertian agama itu sendiri, itu sudah memaknai. Dalam bahasa Arabnya agama itu ad-din. Dinul Islam, ad-din dan al-Islam. Ternyata dari nama itu saja sudah memberikan arah, pola dan mindset berpikir kita sebagai orang yang beriman. Ad-din salah satu di antara artinya adalah ad-din bimakna al-jaza'u. Artinya pembalasan. Dimaksud bahwa agama bimana al-jaza' seperti yang bisa kita ambil dari surat Fatihah, ya, yang kita baca setiap hari, Maliki Yaumiddin, bahwa Allah sang penguasa atau pemilik hari pembalasan. Ad-din diartikan pembalasan. Lalu apa kaitannya dengan pengertian ad-din, agama di sini adalah dimaksud bahwa orang beragama adalah orang yang iman, yakin dengan seyakin-yakinnya ada satu hari yang disebut dengan hari pembalasan. Bahkan termasuk daripada pilar rukun iman itu iman kepada adanya hari akhir. Hari pembalasan menjadi satu keyakinan betul, tidak sekadar percaya tapi yakin betul. Maka orang beragama adalah orang yang tahu betul bahwa dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan kita itu ada konsekuensinya, ada resiko, ada dampaknya. Dari sinilah dia meyakini bahwa apapun kiprah perbuatan kita, sikap dan perilaku kita, apakah itu yang kita lakukan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak buah hati permata jiwa kita, orang yang paling kita sayangi dan seterusnya, atau juga amal perbuatan yang kita lakukan untuk orang lain, pada hakikatnya kita sendiri akan memetik buahnya.
Orang Jawa mengatakan ngunduh waing pakerti. Siapa menanam, dia mengetam. Sopo nandur ngunduh. Sopo gawe nganggu. Sopo nyilih balekake. Bahasa asing itu. Artinya bahwa konsekuensi dari apa yang kita lakukan itu tidak lain akan kembali pada kita. Maka setiap perbuatan baik tidak untuk orang lain sebenarnya. Sekalipun kita bersedekah, sekalipun kita memberi, sekalipun kita menolong pada siapapun, bahkan terhadap jangankan pada manusia, pada makhluk pun itu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apapun yang kita lakukan, sekalipun perilaku kita tujukan untuk orang lain, membuat kesalahan, membuat sakit orang, merugikan orang lain, itu pada hakikatnya adalah justru akan kembali pada kita. Merugikan diri kita sendiri, menjadi beban di akhirat nanti, bahkan tidak hanya menjadi beban, dosa dan adab akan kita tanggung dari perilaku kita. Maka tegas ayat yang sudah sangat populer, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa beramal baik, maka amal walaupun sebesar zarrah. Zarrah adalah debu yang paling kecil yang masih bisa kita lihat. Itu pun akan ada balasannya, akan kembali kepada kita. Demikian juga kalau perbuatan buruk walau sekecil apapun, itu juga akan konsekuensinya akan menimpa kepada kita. Maka dengan pengertian agama dalam arti ad-din bi makna al-jaza, maka maksudnya orang beragama yakin betul bahwa setiap apa yang kita lakukan akan memetik buah yang kita lakukan. Maka ada dua pengaruhnya. Satu, menjadi ciri khas orang beragama, orang yang benar imannya, orang yang benar tutur katanya, mendorong dia selalu berniat baik. Jadi di hatinya itu tidak pernah niat jelek. Selalu niatnya baik. Kenapa? Dia tahu bahwa dengan niat baik itulah arti daripada agama. Berkata baik, berpandangan baik, berpikir baik, berperilaku baik. Kalau jadi masyarakat bagian masyarakat yang baik. Kalau jadi suami yang baik. Kalau menjadi kepala keluarga yang baik. Kalau menjadi bapak-bapak yang baik. Kalau jadi anak-anak yang baik. Kalau jadi pemimpin makin tinggi, makin baik. Kalau tidak makin baik, bahaya. Jadi buat orang beriman yang betul mengaku beragama, tersimpan di dadanya itu adalah niat yang selalu baik. Tidak pernah terlintas di hatinya ingin jahat, itu tidak ada. Nah, itu agama. Jadi kalau orang beragama kok niatnya masih busuk, masih hasad, masih dengki, masih benci, masih serakah, loh ini perlu dipertanyakan agamanya gimana? Pengaruh agama itu di mana? Keyakinannya apakah hanya terbatas pada rutinitas ritual tapi tanpa makna? Nah, ini jadi orang beragama, orang yang hatinya selalu baik. Kalau ada terlintas bisikan setan, tipu daya, macam-macam godaan, selalu segera ditepis. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia selalu berlindung pada Allah. Ya Allah, lindungilah kami daripada berniat tidak baik atau apalagi berlaku yang tidak baik. Hamba berlindung padamu ya Allah dari dosa dan maksiat. Hamba berlindung padamu ya Allah dari murka dan azab neraka jahanam. Itu orang beriman. Jadi ada rasa takut pada Allah untuk berbuat salah. Jadi yang dia lakukan itu niatnya selalu baik. Bahkan saking baiknya orang beragama, niat baiknya itu kadang-kadang
terkendala oleh sikap dan perilaku yang terbatas. Misalnya, kepengennya ada orang setangganya, saudaranya, ya Allah tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah, hidupnya susah. Pengen kita itu merawat dia, mengangkat dia sebagai anak asuh atau apa namanya. Tapi niat baiknya itu terkendala. Karena terkendala keterbatasan dari segi kemampuan finansialnya. Tuh, orang beriman tapi niatnya selalu baik. Pingin pergi haji, Jegadu Artosna. Pingin bersedekah, pingin nolong anak yatim, pingin baik, tapi kadang-kadang terkendala karena keterbatasan. Tuh, itu orang beragama. Jadi tidak ada di dalam itu kok tersembunyi niat yang buruk atau kemudian ingin menghabiskan tetangga yang selalu sukses, kemudian kita iri, kita dengki. Orang lain sakit, ya orang lain banyak uang, kita lalu meriang. Tidak ada itu orang beragama. Itu satu. Jadi ad-din bimakna al-jaza itu artinya kalau benar agama kita mewarnai jiwa kita tersibghah, tercelup dengan akidah keimanan, disinari oleh Al-Quran, maka selalu hati orang beriman itu berniat baik, berpandangan baik, bertutur kata baik, bersikap baik, bahkan berkeinginan-keinginan yang baik. Yang kedua, pengaruh yang kedua adalah karena orang beragama itu tahu bahwa setiap apa yang kita lakukan, ungkapan, kata-kata, satu kalimat, sikap, baik secara vertikal hubungannya kepada Allah atau juga kepada sesama manusia, sekecil apapun, kalau itu buruk, itu akan kembali ada balasannya. Maka pengaruh yang kedua itu adalah bahwa orang beragama adalah yakin, seyakin-yakinnya ada balasan, ada konsekuensi dari setiap ungkapan, kata-kata, dan perilaku. Maka dia, satu hal, dia jaga betul untuk tidak jatuh kepada dosa. Masya Allah. Tuh, itu hakikat orang beragama. Bukan dalam omongan, kata-kata indah. Bukan. Jadi dia yakin betul kalau saya berbuat buruk pasti bukan untuk orang lain, pasti kembalinya kepada kita, tidak kemana-mana. Maka dia jaga betul dalam hidup ini, menjaga jangan sampai niat kita, keinginan kita yang buruk, apalagi dengan perilaku yang buruk. Maka Hasan Basri dalam mendefinisikan tentang iman, beliau mengatakan laisal iman bitamani. Iman itu bukan angan-angan. Iman itu bukan slogan kosong. Iman itu bukan ungkapan kata-kata indah. Walakin ma waqara fil qalbi wa sadaqahul amal. Tapi iman itu memang yang menetap di hati. Orang beragama adalah orang yang hatinya tercelup dengan iman. Di hati, bukan hanya di lisan. Kemudian kebenaran apa yang dia katakan dan kebenaran apa yang di dalam hatinya terekspresikan pada sikap dan perilaku. Kita untuk melihat hati seorang kita tidak tahu, tapi bisa dilihat dari sikap dan perilakunya. Kalau tutur katanya kasar, sembrono, ya itu menunjukkan jiwanya yang sembrono. Mungkin dalam hati lebih banyak lagi yang belum keluar. Kalau sikapnya lemah lembut, baik hati, suka menolong, murah senyum, dan seterusnya, itulah cermin daripada jiwanya. Agama mencelup jiwa orang beriman, sehingga apa yang di dalam jiwanya itu terekspresikan dalam sikap dan perilaku. Nabi sendiri kan populer sebutnya bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu dimulai dari apa yang ada bersemayam di dalam dadanya. Maka orang beriman sebisa mungkin jangan sampai kita terjatuh kepada dosa. Kalau bisa kita tidak punya dosa, kalau bisa. Walaupun rasanya mustahil ya, manusia itu memang tempat salah dan dosa.
Hanya sebaik-baik manusia salah, Allah memberikan peluang. Mereka orang yang suka bertaubat kepada Allah SWT. Jadi Hasan Basri mengatakan, laisal iman bitamani walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Jadi jelas orang beragama adalah orang yang selalu cenderung, keinginan, berniat, berperilaku baik. Walaupun niatnya kadang-kadang terkendala karena keterbatasan. Kemudian dia menjaga betul untuk tidak melakukan suatu perbuatan buruk. Kalau bisa sekecil apapun, tidak menyakiti orang kalau bisa. Kalaupun terlanjur namanya manusia lumrah, ya dia segera taubat. Itu ciri khas daripada orang beragama. Maka kemudian Nabi mengatakan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmaku manittaba nafsahu hawaha wa tamani 'alallahil amani. Nabi kemudian mengatakan bahwa orang cerdik itu adalah orang yang dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia bisa memilah dan memilih. Bisa menentukan sikap di antara pilihan-pilihan. Ada godaan, ada ujian, ada tantangan, ada bujukan. Tapi di sisi lain dia harus bersikap baik, memilih yang baik, menghindari yang buruk. Hanya dengan kecerdasan intelektual semata tidak bisa, mesti didukung dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Buah daripada iman yang benar. Kemudian dia beramal. Beramal dan beramal. Untuk apa? Untuk hari esok. Karena agama sih menuntun pokok daripada ajaran agama adalah meyakini ada hari akhirat. Maka dia akan menabung perbuatan baiknya itu, menghindari yang buruk untuk bisa menjadi bekal di hari sesudah hari kematian. Hidup ini sebentar. Dunia tempat bermain. Waktunya singkat. Ternyata hanya merupakan kesempatan untuk tes dan diuji kualitas. Maka akhir hayat, akhir kehidupan kita yang terbaik, yang mendapatkan sukses adalah kalau kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Setiap hari perjalanan hidup kita, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, itu semuanya ada catatannya. Ada rapotnya, ada yang mengawasinya, ada yang mencatat. Itulah intinya. Jadi apapun yang kita hadapi, apakah senang, apakah kita susah, apakah menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, menjadi punya pangkat, yang dilihat bukan pangkat, bukan harta, bukan susahnya, tapi dilihat kualitasnya sebagai manusia. Kalau manusia berkualitas, ya tetap walaupun emas, kalau sekalipun ditempatkan di comberan, dia tetap emas. Ini ternyata memang barang mulia, nih barang mulia, benda mahal, berkualitas. Intan taruh dimanapun tetap dia bercahaya. Apalagi kalau intan itu sudah digosok, sudah dibentuk, ditempatkan di etalase dan seterusnya, ini akan jauh sekali, akan jauh lebih baik. Jadi kita juga pada hakikatnya seperti itu. Apakah kita ini memang emas atau loyang? Ibarat buah, apakah kita ini bisa menjadi buah yang masak, yang matang, yang ranum, yang menyegarkan, atau menjadi buah yang kagol, matang enggak, mentah juga enggak, apalagi buah yang busuk, gak ada artinya. Paling dibuang di comberan, buang di tempat sampah. Jadi kita menjadi manusia yang tidak berbobot, tidak berkualitas, berarti gagal sebagai manusia. Kalau gagal jadi kambing masih mending, bisa disembelih buat sate, tapi gagal sebagai manusia jadi apa? Nah, inilah artinya iman itu. Maka beramal, dia beramal dan beramal. Jadi agama adalah justru mendorong orang berbuat baik.
mencegah perbuatan buruk. Apapun kondisinya, siapapun dia. Mau jadi jenderal kayak, mau jadi kopral kayak, mau jadi konglomerat atau menjadi orang berat, tidak masalah, itu variasi saja kok. Orang dunia ini katanya panggung sandiwara, cek saha eta. Ya, dunia hanya panggung sandiwara sebentar. Yang dinilai apa? Yang dinilai itu aktingnya. Pemain watak, dia mau memperankan dengan sebaik. Itu yang terbaik akan dinilai. Sama kita juga sebentar. Sekitar 60-70 tahun bermain. Nah, siapa yang paling baik memerankan dirinya? Ketika dia jadi orang miskin, gimana dia? Oh, dia ternyata sabar, dia tulus, dia ridho pada Allah. Tapi dia ibadah, dia masih ingin berbuat baik. Nah, ini dia baru. Walaupun di mata manusia itu nampaknya hina, tidak dilihat, hanya dilirik sebelah mata, tapi di mata Allah itu luar biasa. Sekalipun dia menjadi orang yang tidak terkenal, ya di dunia, apalagi tidak populer, di dunia tidak dikenal. Tapi dengan sikap dan perilaku baiknya, hatinya, maka dia dikenal di langit sana oleh para malaikat. Makhluk langit itu tahu betul bahwa ini manusia hebat. Begitulah kehidupan. Dan sebaliknya, wal ahmaku, dan orang-orang yang dungu, ini pinjam istilah dungu ya siapa ya? Dungu, oon, loon, ololeho, bodoh leo itu sama. Siapa? Apakah enggak orang yang enggak bisa mengerjakan matematika atau tidak bisa berbahasa asing dan seterusnya? Bukan. Tapi mereka yang mengikuti hawa nafsu. Hidup itu yang menjadi guide dalam hidupnya itu nafsu, selera. Jadi kumaha urang we, kumaha nafsu, kumaha kahoyong. Itu aja yang jadi pola hidupnya, guide-nya itu. Apa benar apa salah, tidak ada urusan, dia nggak ngerti kemana arah tujuan hidup ini, nggak jelas, yang penting senang. Kalau bisa banyak uang, perutnya kenyang, pikirannya tenang, itu aja pikirannya tiap hari yang dipikir. Tidak sampai pada tujuan karena kehilangan arah. Kemudian dia berangan-angan. Berangan-angan seolah-olah kebahagiaan, kalau bahagia dunia nanti bahagia di akhirat. Enak aja, ada urusannya itu. Nauzubillah. Nah, oleh karenanya sebuah hadis Rasulullah SAW saya sampaikan di sini dalam buku Meniti Jalan ke Surga pada bab 7 halaman 175 yang tadi judulnya disebut tidak akan jatuh miskin orang yang suka bersedekah atau memberi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Kabsyah atau Amru bin Sa'ad Al-Anmari radhiyallahu an telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan akan saya ceritakan kepadamu dan saya bersungguh-sungguh kepadamu, maka perhatikanlah. Ada 3 hal. Apa ini 3 hal itu? 1, kata Nabi, tidak akan berkurang harta seseorang yang karena suka bersedekah. Tuh, jadi matematika nggak berlaku di sini, ya. Bahkan matematikanya lain. Kalau punya uang 1 juta, disedekahkan 100, sama dengan 900 ditambah 100 kali 700, itu minimal. Itu matematikanya. Jadi nggak pakai matematika kita yang biasa hitung-hitungan, logika, retorika. Jadi pasti akan dibalas berlipat ganda. Bisa 10 lipat kali, bisa 70 kali, bisa 700 kali, bahkan akan dibalas dengan balasnya tidak berhingga yang disimpan oleh Allah untuk orang-orang yang selalu berbuat baik. Masya Allah. Jadi kalau mau bersedekah, mau nolong orang, jangan hitung-hitungan secara matematis, tapi hitunganlah kepada hitungan Allah. Kembalikan pada Allah, Allah yang maha kaya yang akan membalas semua perbuatan kita. 1 itu, jadi tidak akan berkurang harta atau tidak menjadi miskin orang yang suka bersedekah, nolong orang, berbagi dan seterusnya. Yang kedua, tidaklah seseorang yang dianiaya, dizalimi kita, apakah oleh temannya, dagang dicurangin, usaha bersama dicurangi tadi, dizalimi.
Tapi dia tetap sabar. Ini memang nggak mudah ini. Dizalimi, diperlakukan perilaku yang merugikan kita, kita sabar. Ini nggak gampang ini. Saya juga belum tentu bisa ini. Apa kata Nabi? Orang yang dizalimi seseorang, dia tetap sabar. Dia bersandar, dia kembalikan pada Allah, melainkan akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi tidak akan jadi jatuh harkat martabatnya kalau dia dicurangi, dizalimi. Bahkan semakin banyak dizalimi, banyak orang yang dianiaya, yang dikaniaya, yang difitnah, yang diapa, tapi justru makin moncar dia namanya, makin terkenal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidaklah seseorang yang membuka pintu hatinya. Artinya buka pintu hatinya itu menjadi tabiat, menjadi kebiasaan untuk meminta-minta. Jadi sudah kebiasaan suka minta, celamitan gitu loh. Perlu apa-apa minta, lihat apa-apa kepengen, terus minta, ngomong. Selalu saja, apalagi dengan cara yang bagaimana supaya dia. Nah, tidak lain atau melainkan Allah sendiri akan membukakan pintu kemiskinan. Celamit, kurang terus, pengennya minta terus, jadinya males. Minta aja segampang, apalagi nggak usah kerja juga sudah untung dan seterusnya. Nah, ini tentunya tiga hal tadi. Satu, orang bersedekah tidak akan kurang hartanya, bahkan akan dilipat gandakan. Yang kedua, orang yang dizalimi oleh seorang tapi dia sabar, tabah dan bersandar kepada Allah, melainkan akan tambah kemuliaannya. Dan yang ketiga, kalau orang suka membuka hatinya menjadi orang celamit, orang suka senang minta, hobinya minta, ngerepotkan orang lain, malah justru akan dibukakan hatinya perasaan atau kemiskinan. Kurang, miskin itu kurang, orang yang kurang terus. Walaupun dunianya sudah seumbruk-umbruk, tetap aja merasa kurang ini, kurang itu, minta lagi. Itu menjadi akhlak yang kurang baik. Kemudian masih dalam hadis ini ada 4 golongan. Ini soal amal, balasan dari Allah. Pertama, ada hamba Allah manusia yang diberikan ilmu dan diberikan harta. Dengan ilmunya itulah menuntun, menjadi mengerti bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya. Maka kemudian dia menggunakan hartanya itu di jalan Allah. Digunakan hartanya itu untuk bersedekah, beramal, menolong orang. Dia keluarkan zakatnya, dia berikan jariyahnya, dia gunakan infak fisabilillah. Dia belanjakan di jalan yang benar. Dia tidak awal, tidak bakhil. Apa yang diperlukan, kemudian siapa yang memerlukan, dia bisa, dia bantu. Bahkan ada orang-orang yang dermawan kadang-kadang nyari-nyari orang. Siapa yang harus saya tolong dan seterusnya. Jadi ilmunya menuntun dia menjadi orang yang dermawan. Maka apa kata Nabi? Inilah semulia-mulia manusia. Syukur, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan harta dengan ilmunya menjadi guide. Dia menjadi orang yang loman dan dermawan, suka menolong, care dan peduli. Istilah puasa yang menjadi pengaruh puasa itu adalah isariyah, altruisme, rela berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Ini manusia utama. Yang kedua, orang yang tidak diberikan harta, hidupnya sederhana, tapi diberikan ilmu. Dengan ilmunya itulah mewarnai pola pikir dan hatinya. Dia ingin selalu berbuat baik, persis seperti orang itu. Bahkan niatnya, hayalannya, ya Allah, kalau saya kaya seperti orang tadi yang suka berderma, saya punya harta, saya akan gunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Saya akan bangun rumah yatim, saya akan bangun masjid, saya akan bantu masyarakat, saya akan dan seterusnya. Selalu niatnya seperti yang orang pertama tadi, yang dibimbing oleh ilmu.
tapi dia tidak punya harta, jadi punya keinginan aja. Nah ini hebatnya Allah, kasih sayang Allah. Orang ini sekalipun dia tidak punya harta, tapi kemuliaan hatinya yang tulus tadi, keinginan yang sungguh-sungguh, kepingin seperti orang yang dermawan tadi, yang punya ilmu, maka dia sekalipun dia tidak bersedekah seperti orang pertama tadi, dia punya kedudukan yang sama dengan orang yang pertama. Tuh, jadi bahagia nih, nggak usah susah, minder jadi orang nggak punya. Selalu berniat baik, tapi jangan dibalik. Kalau gitu niat aja cukup, ya, walaupun hartanya banyak, bukan. Tapi memang betul-betul dia tidak punya. Jadi keinginannya, niatnya jauh lebih baik daripada realita kehidupan. Kedudukannya sama, menjadi manusia mulia. Sedangkan yang ketiga, kelompok atau manusia yang ketiga adalah manusia yang diberikan harta, tapi tidak diberikan ilmu. Jadi nggak ngerti harta itu untuk apa. Maka dia gunakan pokoknya foya-foya, senang dia kemana, kelayaban, keluyuran, senang-senang, pesta pora, dan seterusnya digunakan tanpa ada petunjuk-petunjuk atau digunakan untuk kebaikan. Yang penting senang, umbarkan hartanya habis dan seterusnya. Padahal hartanya banyak. Karena tidak ada ilmu, dia tidak mengerti untuk apa dan bagaimana, harus bagaimana dan seterusnya. Kewajiban pada Allah tidak ditunaikan, terhadap kepada sesama juga tidak care dan tidak peduli, tidak ada isariah, tidak ada kasih sayang, tidak menolong saudaranya. Nah, inilah manusia yang paling buruk. Hartanya membawa celaka. Dan yang terakhir adalah manusia, nah ini apes nih, lebih apes lagi. Wis orang duit, ndak punya harta, ndak punya ilmu. Ya Allah, sedih amat nih. Udah nggak punya harta, nggak punya ilmu lagi, nggak ngerti makna hidup itu kemana. Mindset berpikir hidup itu pokoknya karepe dhewe, bagaimana aku maha urang we. Ya, ndak ngerti bagaimana, nggak ngerti sangkan paraning dumati, mau kemana hidup ini, dari mana, harus bagaimana, dia nggak ngerti. Dasarnya memang tidak punya ilmu dan tidak punya harta. Tapi masih punya keinginan. Tapi keinginannya itu pengen seperti orang yang diberi harta tapi tidak dikasih ilmu. Wah, kalau saya punya harta, saya akan bangun komplek wanita nakal, komplek pelacuran terbesar di Asia Tenggara. Loh, niatnya begitu. Kalau saya punya uang banyak, saya akan jadikan di sini pusat perjudian dan seterusnya. Itu kelakuannya, niatnya itu buruk. Padahal dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya ilmu. Maka inilah ya orang yang buruk, lebih buruk daripada yang paling buruk. Nauzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Ikhwan akhwat, dari apa yang sudah kita dengar 1, 2, 3, 4, yang mana mudah-mudahan ada di, meskipun tidak mudah ya, harta ada, ilmu ada, niat baik ada, apalagi yang ada banyak sekali yang membuat kita harus terus belajar. Ustadz, boleh langsung ke pertanyaan ya? Ya, silakan. Masya Allah Ustadz, tausiahnya saya baru mengerti loh bahwa kebaikan itu yang seperti apa. Semoga Allah jaga Ustadz dan semua kru Rasil. Amin. Ini dari Teh Fani. Assalamualaikumnya tentu saja akan terjawab ya. Boleh nggak sih pertanyaannya nih, kita bersedekah kepada tetangga yang membutuhkan pertolongan kita, tapi dia non muslim. Gimana? Atau kita hanya memberikan kepada yang muslim saja nih? Terima kasih. Iya. Ini kadang-kadang kita dikotomi ya masalah. Dalam hal yang bersifat kemaslahatan, jangankan kepada sesama manusia, pada hewan pun Allah memuliakan. Kepada tumbuh-tumbuhan, kepada lingkungan. Ketika orang baru bicara soal ramah lingkungan, Islam sudah mengajarkan. Pada kalimat yang tersimpul bahwa tugas utama para nabi adalah, terutama Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka di dalam tuntunan Kanjeng Nabi berinteraksi, berbuat baik
itu ada 3 macam, 3 kelompok. Ada yang memang bisa mendapatkan 3 kebaikan. Ada yang hanya mendapatkan 2 kebaikan, dan yang satu ada mendapatkan hanya 1. Siapa yang mendapatkan kebaikan itu? 3 kebaikan. 1, dia saudara. Artinya nasab sama, masih saudara, masih satu nenek, masih uwa atau apa, pokoknya masih saudara, family. Yang kedua, seagama. Agamanya sama. Dan yang ketiga, tetangga. Oh, hati-hati nih. Jangan suka macam-macam nih. Nanti dosanya juga berlipat-lipat nih. Jadi dia sudah saudara, kemudian dia seagama, kemudian tetangga. Ini diprioritaskan untuk berbuat baik. Pahalanya dilipat gandakan. Demikian juga kalau sudah tetangga, saudara, kemudian seagama, kok kelakuannya tidak pernah kenal, senangannya ngajak padu, kemudian buat masalah. Wah, ini bahaya, ini manusia seperti ini. Tuh, jadi ada 3 hal. Ada yang hanya bisa mendapatkan 2. Kenapa 2? 1, dia bukan saudara, tapi dia tetangga dan seagama. Itu 2 dapatnya. Dan masih ada yang dapat 1 bagian, tidak dapat 2 dan 3. Berbuat baik, masih dituntut untuk berbuat baik. Dia tidak seagama, bukan saudara, tapi tetangga. Apakah dia non-muslim, apakah dia orang mana, orang luar negeri, orang pesek, orang mancung, orang tidak ada ukuran seperti ini. Pokoknya dia tetangga, maka wajib kita tetap berbuat baik pada dia. Tuh, jadi kembali pada pertanyaannya, memberi jangan pilih-pilih karena itu bukan orang Islam, kemudian mau sedekah itu milih-milih, jangan. Tapi tetap kalau tetangga ya sepanjang masalah-masalah kemaslahatan silahkan. Ada makanan kita bagi, ada hal yang kita bantu, perlu kita bantu, walaupun non muslim, dia sakit kita punya obat, kita kasih obatnya. Ya, tetap kita berbuat baik pada tetangga. Tuh, karena dalam Islam orang mengatakan kafir itu ada 2 sikapnya. Kalau disebut kafir yang zimmi, kafir yang damai, yang baik, dia tetangga, kita harus baik. Dosa kita kalau dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau kafir harbi, orang kafir yang memusuhi, lain lagi. Sebab Islam itu tidak boleh mendahului, tidak boleh mengganggu orang lain, tapi juga tidak boleh membiarkan dia mengganggu kita. Tidak boleh mengganggu, tidak mau diganggu. Kalau masih bisa ngomong, kita ngomong baik-baik. Tapi kalau dia sudah merugikan kita, mengancam, ya apa boleh buat, lo jual gua beli. Tuh, itu Islam. Jadi sifatnya kesatria. Jadi tidak ada perang ofensif kemudian untuk merebut kekuasaan, menghancur luluhkan orang kafir, tidak ada itu. Ya, kalaupun perang terjadi itu perang yang bersifat defensif karena kita membela harga diri kita sebagai manusia, sebagai umat, sebagai bangsa dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ini ada pertanyaan dari 0877 sekian. Ustadz, tadi saya dengar tentang kezoliman yang dialami. Kalau ada hikmah seperti apa sih dari zolim yang kita alami kalau kita tidak berdaya? Iya. Ya, kezoliman adalah perbuatan yang menyalahgunakan tempat sehingga orang merasa dirugikan. Baik secara fisik, secara kejiwaan, secara material, psikis dan seterusnya. Jadi perilaku orang yang menjadikan kita sakit, menjadikan kita rugi dan seterusnya. Nah, perilaku seperti itu adalah perilaku kezaliman namanya. Misalnya kerjasama, dagang atau usaha. Nanti giliran untung dia umpet sama dia sendiri, laporannya rugi, sehingga kita menanggung ruginya. Itu zalim namanya. Atau kita disakiti, difitnah dan seterusnya. Nah, sepanjang itu memang sebatas kezaliman yang masih bisa kita tolerir, tapi kita sabar, ya,
kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dendam, ya, tidak membalas juga kezaliman itu, ya sudah kita kembalikan pada Allah, maka Allah akan memuliakan dirinya. Tapi kalau sudah kezaliman yang mengancam kita, ya, kemudian menjadikan kita binasa, keluarga kita tidak selamat dan sebagainya, ada kewajiban kita untuk menolak kezaliman itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari Pak Nana Sumarna. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar jadi kepala keluarga yang baik gimana sih? Kalau misalnya tiga-tiganya punya sih oke ya. Harta ada, niat ada, ilmu ada. Tapi seandainya tidak, bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Maksudnya tidak gimana? Tidak punya tiga-tiganya atau 1, 2, dan 3, tapi yang diinginkan adalah menjadi kepala keluarga yang baik. Manusia itu akan ditentukan bukan soal yang utama, kata Nabi, apa yang disebut oleh baginda Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Itu pesan Nabi. Di dalam dirimu itu ada segumpal darah. Kalau baik, baik semua. Kalau buruk, buruk semua. Artinya apa? Iman yang diutamakan. Kalau nggak punya, miskin, kekurangan, kaya, dan seterusnya, itu sebenarnya variasi. Dan setiap keadaan itu ada nilainya, ada penilaian. Orang kaya, ya dilihat sejauh di mana amal baiknya dengan kekayaan. Modal oleh Allah sudah diberikan banyak. Amalnya mana? Sikap hatinya gimana? Makin syukur, makin tawadhu, makin ramah sama orang lain, perhatian sama orang susah, dan seterusnya. Itu ada konsekuensinya. Jadi setiap sesuatu yang kita hadapi, itu ada konsekuensinya. Nah, kalau orang yang tidak diberikan kekayaan, hidupnya sederhana, pas-pasan, banyak susahnya dan sebagainya. Nah, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala imannya, sejauh di mana dia ridho terhadap ketetapan Allah, karena segala sesuatu itu tidak akan lebih daripada ketetapan Allah. Ternyata orang ini sabar. Ternyata orang ini qanaah. Ternyata orang ini ridho. Dan dia tetap ibadah pada Allah dan masih ingin berbuat baik pada sama. Nah, demikian juga kalau kepala keluarga seperti itu, ya kita memposisikan diri sebagai kepala keluarga dengan modal utama adalah iman, gunanya dengan iman. Kesabaran, keikhlasan, ketulusan, dan tidak mengurangi harga dirinya sebagai seorang suami, tapi dia tetap berjuang untuk mengatasi kekurangan keluarga dan seterusnya. Inilah kemuliaan itu. Insya Allah, wallahu a'lam. Ini dari Mbak Nisa, bolehkah kalau saya ingin bersedekah pada lingkungan, ingin banyak bersedekah pada lingkungan, tapi takut ria, Ustadz, apakah ini berarti saya kurang ikhlas ya, Ustadz? Iya, nah ini yang perlu ditopang dengan keimanan tadi. Perlunya pengetahuan agama, karena agama itu tidak hanya membimbing lisan, membimbing perilaku, membimbing hati kita, menata spiritual kita. Ada persyaratan, orang beramal apa? Syaratnya ikhlas. Dimaksud ikhlas itu apa? Pertama, yang diamalkan itu benar. Yang kedua, dilakukan karena Allah yang menjadi motivasi. Dan yang ketiga, dipersembahkan amal itu kepada Allah. Maksudnya dipersembahkan itu memang amal yang kita lakukan itu memang sebagai wujud persembahan pengabdian kita kepada Allah. Jadi bukan pada manusia. Berharap boleh, berharap pada Allah. Jangan berharap pada manusia. Nah, jadi kenapa ria, jatuh ria? Kalau amal kita itu karena ada maksud lain, ingin puji atau karena manusia, bukan karena Allah. Nah, tentu ini yang harus disingkirkan penyakitnya. Kalau beramalnya harus tetap beramal, tapi ketika kita beramal, niatkan saya beramal karena Allah, tidak ingin dipuji, tidak takut dicela. Yang saya lakukan hanya ingin mengharap ridha Allah. Dah, orang mencela silahkan, orang memuji jangan besar hati, tapi tambah melar kupingnya, enggak. Karena Allah saya beramal karena Allah. Tidak berhenti karena dicaci orang,
tapi saya lakukan memang karena Allah. Jadi itu yang perlu ditata dalam hati kita, bahwa setiap amal itu adalah harus dengan niat ikhlas. Innamal a'malu bin niat. Sebenarnya amal itu tergantung niatnya. Jadi jangan sampai niatnya karena yang ini, karena itu, tapi karena Allah semata-mata, menghindari riya itu. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Muhammad ya. Pak Ustadz, lebih utama mana atau mulia mana, sedekah harta atau sedekah ilmu? Terima kasih. Iya, saya kira kalau utama ya kalau orang lapar ya kita sedekahnya lagi yang diperlukan ya. Jadi saya kira soal utama dan itu sesuai kebutuhan ya, kebutuhan. Kalau misalnya orang lagi lapar kita kasih ilmu, dia kelaparan, udah setengah mati. Nah, jadi dalam hal utama atau tidak, beramal itu karena Allah, jangan karena memang betul-betul yang diperlukan. Orang yang beramal kemudian dia berbuat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, wah Masya Allah, itu akan bisa dirasakan. Walaupun kalau soal penting ya ilmu itu akan bisa, tetapi kan dalam sikon atau situasi tertentu, tentu orang lapar masa kita kasih ilmu saja dia kelaparan, padahal udah setengah mati. Sebaliknya ya, tentu apa namanya disesuaikan dengan apa yang diperlukan. Wallahu a'lam. Jadi tergantung keperluannya. Kalau yang diperlukan ilmu dikasih harta, beda juga lagi. Ilmu. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari tidak ada namanya. Terima kasih, bahasan kali ini membuat saya berencana untuk nggak peduli kepada, kebetulan saya sendirian nih, nggak peduli pada kebutuhan, yang penting sedekahin dulu gitu. Masuk akal nggak Ustadz? Karena selama ini saya nyaris tak peduli. Iya. Maksudnya tak peduli, bersedekah maksudnya. Artinya bersedekah itu adalah tidak boleh berlebihan. Harus dilihat dirinya dulu. Jangan udah lah pokoknya harta saya habisin semua, saya kelaparan kayak mau apa, enggak. Tapi dilihat. Artinya proporsional. Keperluan dirinya, keperluan orang lain juga dipedulikan ya. Untuk kalimat Allah, ini untuk sedekah, ini untuk saudara, itu diaturlah sedemikian rupa sehingga ada keseimbangan. Kita tidak boleh beribadah karena apa terus sampai menyiksa diri, berduka-duka, menderita, tapi kemudian untuk ibadah kita lupa diri, tidak boleh. Sholat aja ada berlebihan juga nggak boleh. Berpuasa berlebihan juga nggak boleh. Karena agama adalah agama yang apa namanya seimbang, at-tawazun ya. Jadi dilihat dari segi keperluan. Pribadi itu utama diperhatikan juga. Kesehatannya, makanya nggak boleh kalau sholat malam terus puasa tiap hari, itu juga nggak boleh. Jadi lihat seimbang tadi, at-tawazun tadi. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya dari Ibu Arsih ya. Ustadz, saya ingin tahu sekali, kalau orang yang pelit dia kaya terus itu gimana ceritanya? Dia pelit tapi dia tetap makmur tuh. Ya. Kadang kita melihat itu secara zahir. Orang kaya belum tentu itu dapat menjadi rezekinya. Ini kan titipan. Titipan dari Allah yang punya konsekuensi tanggung jawab. Kalau dia tidak menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya, tidak zakat, tidak care peduli sama orang-orang susah, sama yatim piatu dan seterusnya, dia kumpulkan hartanya, ini akan menjadi beban di akhirat nanti. Karena sesuap makanan yang dimakan, seteguk air yang dipakai, yang digunakan, itu ada konsekuensinya. Itu bukan sebenarnya beban. Kalau rezeki itu, walaupun ada orang yang nggak punya gudang apalah ya, kekayaan dan sebagainya, tapi rezeki itu adalah yang dia makan, yang dia pakai, itu rezeki namanya.
Kalau yang itu atas nama, tapi konsekuensinya adalah dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap hal seperti ini, kalau harta itu tidak digunakan pada jalan Allah, terutama kewajiban kepada Allah, zakat, kemudian beramal untuk sesama manusia dan digunakan untuk silaturahim, digunakan untuk ibadah, ini berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Nanti akan dipikulkan dia di akhirat nanti, bahkan menjadi malapetaka. Tapi yang nggak punya harta sebenarnya ringan. Maka orang yang nggak punya harta tapi dia beriman, dia sabar, lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya. Tuh. Okay. Rezeki mah tetap aja diberikan oleh Allah. Yang dimakan tiap hari dan sebagainya mesti ada, karena itu jaminan dari Allah. Setiap orang yang diciptakan oleh Allah, makhluk, itu semua rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi miskin adalah kunci, pelit adalah kunci kemiskinan, nggak selalu seperti terjemahan apa adanya saja ya. Bisa orang kaya tapi miskin jiwanya. Oh, jadi miskin. Kaya harta, miskin jiwa. Kalau dia nggak suka bersedekah, kalau dia tidak care dan tidak peduli, kadang-kadang untuk dirinya aja dia sayang, udahlah pakai celana kolor aja di rumah, pakai kaos oblong, makannya yang ngirit, jadi kumpulkan hartanya. Itu sebenarnya orang miskin jiwa. Ya, wallahu a'lam. Ini dari Ibu Ani Chani Cudayeva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Kalau ada orang yang pinjam uang, udah ditagih tetap nggak dibayar, kalau diikhlaskan, apakah harus memberitahu dia kepada yang pinjam itu? Mohon pencerahannya. Syukron. Iya, alhamdulillah. Ini satu amal yang kelihatannya sudah terbiasa. Tapi ada dua kemungkinan. Pertama, orang yang melakukan dosa tidak terasa. Kenapa? Karena dia berhutang tapi menyepelekan. Menyepelekan, melalaikan untuk mengembalikan utang. Itu dosa tidak terasa. Terus saya waktu datang kan orang utang itu baik-baik, sopan, luar biasa, tutur kalimatnya juga diatur. Begitu dapat utangan dia lupa. Janji sebulan malah setahun dia lupakan. Bahkan ditagih pun dia menghindar. Ini dosa yang tidak terasa. Hati-hati terhadap masalah hutang. Terhadap masalah hutang seperti ini, kalau di dunia tidak selesai, dia akan di akhirat. Akan di akhirat nanti akan ditagih, akan disidang. Tidak ada satu perbuatan, satu sikap, melainkan akan diberikan pengadilan nanti di hadapan Allah SWT. Jadi dia pasti akan urusnya di akhirat, nanti akan lebih panjang lagi. Jadi hati-hati. Makanya kalau mau berhutang, kalau bisa jadi orang itu tidak suka ngutang. Jangan punya utang kalau bisa. Kecuali terpaksa memang tidak ada jalan lain, harus ngutang. Tapi kalau dia terpaksa ngutang, upayakan cepat bayar. Ingat-ingat utang dan tepat waktunya kalau bisa. Kalau pada saatnya belum bisa membayar utang, kita datang dengan baik. Seperti waktu kita baik mau nembung utang itu. Mohon maaf, Pak, saya belum bisa bayar karena janji saya tanggal sekian bulan ini, tapi ternyata saya belum dapatkan rezeki. Mohon dimaafkan, saya minta diperpanjang. Dan masalah utang ini menjadi sangat penting. Sampai-sampai Rasulullah belum akan mau menyolatkan jenazah ketika hutangnya belum ditanggung oleh ahli waris. Beliau nggak mau nyolatkan. Ditanya dulu, punya hutang nggak? Banyak. Nah, siapa yang akan menanggung? Tapi kalau ahli warisnya jelas, jangan hanya warisannya aja yang diambil. Keluarganya semuanya sepakat saya yang menanggung semua utang dari orang tua saya. Baru Rasulullah SAW kemudian mau menyolatkan. Hati-hati, itu masalah utang. Jadi dosa yang tidak terasa, mengulur-ngulur waktu membayar, kemudian apalagi menyepelekan, apalagi kalau sudah tidak mau membayar, itu masalah kemaksiatan dan dosa. Urusannya nanti di akhirat. Nah sekarang bagi yang piutang, yang memberikan hutang, pertama memberi hutang itu kan Masya Allah membantu. Kan rela memberikan hartanya pada orang lain karena susah. Dia rela, padahal dia kan juga perlu. Tapi rela untuk
Nah, ini bagus sekali. Maka niatnya karena Allah, jangan karena itu calon mertua kemudian diutangi gitu. Kemudian orang lain nggak diutangi. Memang betul-betul orang membutuhkan kemudian kita punya, kita berikan sebagai utang. Nah, kalau utang begini mesti tertulis. Ya, janji kapan mau bayar kapan, enggak apa-apa, tertulis, kalau perlu tanda tangan, enggak apa-apa. Supaya tidak nanti menimbulkan masalah, apalagi duitnya banyak. Satu. Nah, kedua, kalau yang berhutang itu ternyata belum bisa membayar dan dia sudah minta maaf, dilapangkan waktunya. Ya sudah, kalau bulan ini kamu belum bisa bayar, nanti berapa bulan ke depan selama kamu sudah bisa membayar, ada kelapangan, silahkan bayar. Kalau belum ya tidak mengapa. Ini pahala. Setiap hari diberi pahala sebanyak barang yang diutangkan itu, uang yang diutangkan. Tuh. Akan lebih baik lagi kalau yang menghutang itu memang jadi pelit, bukan pelit, pailit ya, pelit sama pailit beda ya. Orangnya tidak bisa bayar betul-betul karena dia tidak bisa membayarnya. Dia akan lebih baik kalau dia membebaskan. Sudah kalau gitu saya bebaskan hutangmu, ya, tidak usah bayar lagi, saya sedekah padamu. Oh, itu luar biasa. Adapun disampaikan atau tidak itu tentu lain lagi. Walaupun tidak disampaikan juga tidak mengapa. Atau kita sampaikan, ya Allah, hutang si fulan kepadaku yang tidak bisa membayar, saya ikhlaskan ya Allah dunia akhirat. Itu juga sama. Kalau disampaikan juga baik. Wallahu a'lam. Iya, ini di penghujung Ustadz, saya dengar bersedekah dengan apa yang kita cintai. Saya punya tas yang saya sangat cintai. Apakah harus saya sedekahkan, Ustadz? Berat nih. Iya, memang. Ya, itulah. Ya berarti memang bersedekah itu dengan barang yang dia sukai, bukan yang paling dicintai, ya. Artinya yang dia sukai. Jangan ngasih baju bodol, kasih. Atau ngasih sesuatu yang buruk, ya. Ngasih buah yang busuk, bukan. Tapi yang terbaik. Jadi terbaik atau tidaknya tergantung iman kita. Kalau kita bisa, itu yang terbaik, kita mampu, kuat, ukuran iman kita, ikhlas karena Allah, kita kasihkan. Itu yang terbaik tentunya. Jadi ukurannya memang iman ya. Jadi intinya bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik dalam arti yang paling baik. Bukan yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi. Kalau bisa bagus, tapi kalau belum ya dia cinta pada apa yang disedekahkan. Mestinya masih bisa dipakai, tapi karena sedekah ya sudah kita berikan padanya. Itu kalau tas. Kalau seandainya itu adalah suami yang pengen menikah lagi, kita anggap sedekah padahal dia kita cintai sama lain lagi itu nanti bahas yang luas. Bahas lagi yang lain. Baiklah, kita udah di penghujung. Jadi Ustadz silahkan closing idenya terkait dengan bahasan kita kali ini, bahwa yang suka bersedekah tidak akan jatuh miskin. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Apa yang saya sampaikan sekali lagi, terus kita mencoba mendalami setiap syariat ataupun ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi, sehingga agama itu menjadi pakaian, menjadi habit, menjadi kebiasaan. Karena syarat membangun karakter adalah pertama adalah knowing, ilmu, pengetahuan. Terus kita dalami agama itu. Tidak hanya dalam ungkapan kata-kata, cukup sudah bisa sholat, dianggapnya sudah hebat. Terus kita dalami tiap ayat, hadis Nabi, petunjuk, bagaimana kita hubungan pada Allah, hubungan berinteraksi, bagaimana ekonomi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, acting. Kita praktekkan. Yang bisa kita dapat satu ilmu, kita pakai, kita praktekkan. Dan yang ketiga, sehingga ilmu yang kita praktekkan itu menjadi habit, menjadi karakter kita yang melekat. Orang sudah terbiasa bangun subuh, otomatis akan bangun subuh. Orang yang sudah dibiasakan dan terbiasa bangun malam, itu tahajud, dia akan bangun malam itu tahajud. Terbiasa sholat duha, akhirnya biasa sholat duha. Terbiasa dengan sedekah, dia akan sedekah. Begitulah insya Allah dalam membangun karakter. Karena inti daripada agama adalah justru membangun karakter kita sendiri yang akan dipertanggungjawabkan dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala kekurangan, kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, ikhwan akhwat,
Semoga kita bisa menggenggam erat kata pemurah di dalam perjalanan langkah hidup kita ke depan. Semoga sekali lagi murah hati membuat kita dikasihi Allah, kan kerinduan kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.